Pagi di hari pertama Lebaran, ibu mertua saya membagikan salam tempel kepada 5 cucu laki-lakinya, masing-masing 10 juta rupiah. Namun, saat giliran putri saya, beliau tersenyum sinis, cucu perempuan tidak dapat bagian. Seketika, suami saya mengumumkan sebuah kabar yang membuat semua orang pucat pasi. Nama saya Bunga, usia 35 tahun, dan sudah menikah selama 8 tahun. Orang luar sering mengatakan saya beruntung karena menikah dengan anak laki-laki sulung dari keluarga yang cukup terpandang. Kami tinggal di rumah besar yang selalu ramai saat hari raya. Namun, hanya mereka yang tinggal di dalamnya yang mengerti. Keramaian itu terkadang lebih terasa seperti sangkar emas daripada sebuah rumah. Keluarga suami saya memiliki tradisi yang aneh. Di mulut mereka selalu berkata semua anak dan cucu sama, tetapi di dalam hati mereka hanya memandang tinggi anak laki-laki. Ibu mertua saya, Ibu Laras, adalah orang yang paling kental dengan pemikiran ini. Di luar rumah, bicaranya selalu lembut. Ia rajin ke pengajian dan memberi sumbangan, selalu tersenyum ramah pada siapapun. Para tetangga memujinya sebagai wanita yang saleh dan berhati mulia. Namun, hanya kami yang tinggal serumah yang tahu betapa tajam lidahnya, terutama kepada menantu perempuan dan cucu perempuan. Ayah mertua saya, Bapak Wibowo, lebih pendiam, tetapi semua keputusan di rumah mengikuti keinginan Ibu Laras. Beliau selalu beranggapan bahwa anak laki-laki adalah akar dan penerus keluarga, sementara anak perempuan cepat atau lambat akan menjadi milik orang lain. Akibatnya, selama 8 tahun menjadi menantu, saya tidak pernah melihat putri saya diperlakukan dengan adil. Nama panggilannya Maya, usianya 6 tahun. Ia anak yang sangat penurut dan pengertian, sampai-sampai terkadang saya merasa kasihan padanya. Anak-anak lain seusianya senang merengek dan berebut perhatian. Sebaliknya, putri saya sejak kecil sudah terbiasa mengalah. Ia tahu neneknya tidak menyukainya. Jadi ia selalu bersikap hati-hati, berbicara dengan suara pelan, dan selalu melihat situasi sebelum bertindak. Sementara itu, dari keluarga kakak dan adik ipar saya, total ada 5 cucu laki-laki. Masing-masing dari mereka dimanja seperti pangeran oleh kakek neneknya. Jika dapat nilai bagus di sekolah, mereka diberi hadiah uang. Jika sakit sedikit saja, kakek neneknya akan panik membawanya ke rumah sakit. Namun, saat Maya demam hingga 39 derajat Celcius, Ibu Laras hanya berkata dengan dingin, "Anak perempuan memang fisiknya lemah, itu biasa." Pagi di hari Lebaran tahun itu, seluruh keluarga besar berkumpul untuk bersilaturahmi. Sejak pukul 4 subuh, saya sudah sibuk di dapur. Sendirian saya memasak opor ayam, sambal goreng ati, sayur lodeh, menata ketupat, dan menyiapkan aneka kue Lebaran di meja. Sementara itu, para ipar perempuan saya baru turun dari kamar mereka sekitar pukul 7, dengan rambut tertata rapi dan riasan wajah yang wangi, lalu duduk santai sambil minum teh. Namun, saat semua orang duduk untuk makan, Ibu Laras dengan santainya menarik kursi untuk Mbak Ranti, istri kakak ipar, agar duduk di sebelahnya, sementara saya didorong ke kursi paling ujung. Saya menatap hidangan yang masih hangat di depan saya, tetapi nafsu makan saya hilang entah kemana. Di luar, suara tawa anak-anak yang berlarian memenuhi halaman. Ibu Laras hari itu mengenakan gamis merah bersulam benang emas, dengan kalung mutiara yang berkilauan di lehernya. Ia tersenyum cerah, mengeluarkan setumpuk amplop lebaran berwarna hijau dari tasnya dan berkata dengan suara keras, "Ayo, awal tahun nenek, mau bagi-bagi rezeki untuk cucu-cucu yang baik." Mendengar kata salam tempel, anak-anak langsung bersorak gembira. Ibu Laras memanggil setiap cucu laki-lakinya untuk maju. "Bagas, sini sama nenek. Wah, cucu kesayangan nenek. Nanti kalau besar harus mengharumkan nama keluarga Wibowo." Ya. Setiap kali selesai berbicara, ia menyelipkan sebuah amplop tebal ke tangan cucunya. Mbak Ranti yang mengintip isinya langsung berdecak kagum. "Ya ampun Bu, banyak sekali isinya." Ibu Laras tertawa bangga. "Masing-masing 10 juta. Anak laki-laki di keluarga ini harus diinvestasikan sejak kecil." Meja makan langsung menjadi riuh. Ada yang memuji Ibu Laras sangat pengertian, ada yang memujinya sangat sayang cucu.
Ada pula yang berkata bahwa keluarga ini memang penuh berkah karena punya banyak cucu laki-laki. Bapak Wibowo yang duduk di sebelahnya hanya mengangguk-angguk dengan wajah puas. Saya menunduk menatap Maya yang duduk di samping saya. Ia duduk dengan rapi, kedua tangannya diletakkan di atas paha, matanya yang jernih menatap amplop-amplop hijau itu. Ia tidak meminta apa-apa, hanya diam menunggu gilirannya. Saya tahu ia sedang berharap neneknya akan memanggil namanya juga. Namun, setelah membagikan 5 amplop kepada 5 cucu laki-lakinya, Ibu Laras dengan santai memasukkan sisa amplop ke dalam tasnya. Lalu ia mengangkat cangkir tehnya seolah-olah semuanya sudah selesai. Maya menatap saya sejenak, lalu dengan segenap keberanian ia bertanya pelan, "Nek, bagian Maya mana?" "Ya?" Seluruh meja yang tadinya riuh mendadak hening. Saya merasakan jantung saya seperti diremas. Ibu Laras perlahan menoleh ke arah Maya. Tatapannya menyapu cucu perempuannya dari ujung kepala hingga ujung kaki, bibirnya membentuk senyum tipis yang dingin. "Anak perempuan buat apa dapat bagian?" Maya tampak bingung. "Tapi, Maya kan juga cucu nenek." Ibu Laras tertawa sinis. "Anak perempuan kalau sudah besar juga akan ikut suami. Buat apa diberi uang banyak, hanya buang-buang saja. Uang itu lebih baik untuk cucu laki-laki yang nanti akan meneruskan nama keluarga Wibowo." Suasana di meja makan menjadi dingin membeku. Mbak Ranti menunduk menahan tawa. Dodi, adik ipar saya, menyesap minumannya seolah tidak terjadi apa-apa. Bapak Wibowo tetap diam, menganggap ucapan itu adalah hal yang wajar. Sementara Maya, matanya langsung memerah. Ia tidak menangis keras, hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kedua tangan mungilnya saling meremas di bawah meja. Pada saat itu, saya mendengar sesuatu di dalam diri saya pecah berkeping-keping. Selama 8 tahun menjadi menantu, saya bisa menahan semua perlakuan tidak adil. Tetapi melihat putri saya diinjak-injak harga dirinya di pagi hari lebaran seperti ini, saya tahu segalanya tidak akan sama lagi. Saya menatap putri saya yang menunduk, bahu mungilnya bergetar pelan, dan hati saya sakit seolah diremas. Maya adalah anak yang sangat penurut, sejak kecil jarang merengek, apalagi berebut dengan orang lain. Namun, di pagi lebaran, di hadapan seluruh keluarga besar, ia hanya bertanya dengan polos, "Tapi kan aku juga cucu nenek." Namun, yang ia terima bukanlah amplop hijau, melainkan kalimat dingin yang membuatnya sadar bahwa di rumah ini ia tidak pernah dianggap setara dengan para sepupunya. Agung, suami saya, duduk di sebelah saya. Ia tidak langsung berkata apa-apa, tetapi saya melihat tangannya yang memegang cangkir teh mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih dan urat-urat di punggung tangannya menonjol. Saya tahu suami saya sedang menahan amarah. Ia adalah orang yang jarang marah di hadapan orang tua, apalagi di hari pertama lebaran. Namun, kali ini, keheningannya bukan lagi seperti kesabaran, melainkan seperti api yang tertahan di dalam dadanya. Kakak ipar saya, Mbak Ranti, yang duduk di seberang, melihat suasana menjadi canggung, lalu mencibir dengan nada setengah bercanda. "Anak kecil zaman sekarang juga harus tahu diri dong. Tidak semua hal bisa disamakan dengan anak laki-laki." Dik, Dodi, adik bungsu Agung, yang sedang mengunyah sepotong rendang, ikut tertawa mengejek. "Benar kata ibu. Keluarga kita punya cucu laki-laki, ya harus diprioritaskan. Cucu perempuan nanti kalau sudah menikah juga jadi milik keluarga lain, buat apa investasi banyak-banyak?" Saya mendengar setiap kata itu dan seluruh tubuh saya terasa dingin, tak seorang pun dari mereka yang merasa kejam. Tak seorang pun berpikir bahwa di hadapan mereka ada seorang anak berusia 6 tahun yang sedang terluka hatinya. Mereka berbicara seolah-olah itu adalah hal yang wajar, seolah-olah putri saya diabaikan dan dianggap remeh adalah sebuah keniscayaan. Ucapan itu membawa saya kembali ke hari kelahiran Maya. Saat itu saya terbaring di ruang pemulihan pasca operasi. Tubuh saya sakit seperti terkoyak, bibir saya kering pecah-pecah, dan kepala saya pusing karena kehabisan tenaga. Agung duduk di samping saya, menggenggam tangan saya, matanya memerah karena khawatir. Namun, begitu Ibu Laras masuk, tanpa bertanya bagaimana keadaan saya, tanpa menengok cucunya dengan layak,
Ia langsung melontarkan kalimat, "Lahir perempuan lagi?" Hanya 3 kata itu. Saya ingat sampai sekarang, rasanya lebih sakit daripada luka jahitan di perut saya. Sejak hari itu, Maya tumbuh dalam diskriminasi yang oleh orang dewasa disebut sebagai tradisi keluarga. Setiap kali ada acara keluarga atau selamatan, setelah hidangan siap, kelima cucu laki-laki akan duduk di meja utama bersama kakek nenek. Sementara putri saya sering disuruh mengambil piring, serbet, atau tusuk gigi. Bahkan pernah sekali, saat ia sedang memegang mainan baru, Ibu Laras merebutnya dan memberikannya kepada Bagas, cucu sulung dari kakak ipar. "Kamu anak perempuan, harus tahu cara mengalah sama abang," katanya. Di lain waktu, saya membelikan Maya 1 set boneka kecil sebagai hadiah ulang tahun. Ia sangat menyukainya dan membawanya terus saat kami berkunjung ke rumah mertua. Namun, hanya karena cucu laki-laki bungsu menangis menginginkannya, Ibu Laras memaksa putri saya untuk memberikannya. Ketika Maya menangis, neneknya justru memarahinya. "Anak perempuan kok egois begini? Nanti kalau sudah menikah, tidak akan ada suami yang tahan." Kejadian-kejadian seperti itu mungkin terdengar sepele, tetapi jika menumpuk hari demi hari, ia menjadi luka yang dalam. Saya seringkali ingin membawa putri saya pulang dan tidak pernah kembali lagi, namun, melihat Agung yang berada di posisi sulit, di antara istri dan anak di satu sisi, dan orang tuanya di sisi lain, hati saya luluh. Ia pernah berkata, "Beri aku waktu lagi." Ayah dan ibu memang sudah tua, pemikirannya kolot, tapi aku yakin suatu hari nanti, mereka akan menyayangi Maya. Saya mempercayainya, atau lebih tepatnya, saya ingin mempercayainya. Saya ingin Maya memiliki kakek nenek, paman bibi, dan saudara sepupu. Saya tidak ingin ia tumbuh di tengah perpecahan orang dewasa. Namun, semakin saya bersabar, mereka semakin menjadi-jadi. Semakin saya diam, mereka semakin menganggap kami lemah dan bisa diperlakukan semena-mena. Tidak hanya meremehkan putri saya, Ibu Laras juga meremehkan keluarga saya, terutama setelah ayah saya meninggal 3 bulan yang lalu. Ayah saya sakit parah cukup lama sebelum akhirnya berpulang di suatu sore yang hujan. Di hari pemakaman, keluarga suami saya datang, tetapi sangat terburu-buru. Bapak Wibowo meletakkan karangan bunga, menyalatkan jenazah sekadarnya, dan sebelum acara tahlilan pertama selesai, ia sudah mendesak semua orang untuk pulang karena ada acara keluarga di pihak mereka. Saya berdiri di samping keranda ayah, mendengar kata-kata itu dengan hati yang teriris. Namun, karena suasana duka, saya tidak ingin berdebat. Saya hanya menunduk dan berterima kasih atas kedatangan mereka. Namun, sebelum pulang, Ibu Laras berdiri di teras, berbisik kepada Mbak Ranti, tetapi dengan volume yang sengaja saya bisa dengar. "Keluarga di sana cuma punya orang tua sakit-sakitan. Setelah meninggal, pasti tidak meninggalkan apa-apa. Si bunga nanti pasti akan semakin bergantung pada keluarga kita." Saya mendengar setiap kata dengan jelas. Tenggorokan saya terasa tercekat, tetapi saya tetap menelan air mata. Hari itu saya berjanji pada diri sendiri untuk fokus mengurus pemakaman ayah, urusan lain bisa dipikirkan nanti. Namun, di pagi Lebaran hari ini, ketika Ibu Laras menatap lurus ke mata putri saya dan berkata, "Cucu perempuan tidak dapat bagian." Semua luka dan penghinaan masa lalu seolah bangkit kembali. Kematian ayah saya, tatapan meremehkan dari keluarga suami, tahun-tahun di mana putri saya dianggap tidak ada, semuanya menumpuk menjadi rasa sakit yang menyesakkan dada. Saya menoleh ke arah Agung. Kali ini, di matanya tidak ada lagi kesabaran seperti biasanya. Yang ada hanya sorot dingin yang aneh, seolah pria yang duduk di sebelah saya ini telah diam-diam mengambil sebuah keputusan final. Namun, sebelum insiden pagi Lebaran itu terjadi, ada satu hal yang sama sekali tidak diketahui oleh keluarga suami saya. Sebuah rahasia besar yang jika Ibu Laras atau Bapak Wibowo tahu lebih awal, mungkin mereka sudah mengubah sikap mereka terhadap saya dan putri saya sejak lama. Rahasia itu adalah apa yang terjadi di balik kematian ayah saya. Ayah saya bernama Bapak Santoso, seorang insinyur sipil.
Seumur hidupnya, ia habiskan di proyek-proyek konstruksi yang penuh debu dan panas, terkadang naik ke dataran tinggi untuk survei pondasi, terkadang lembur di lokasi proyek hingga larut malam untuk memeriksa gambar dan material. Beliau bukan orang kaya yang suka pamer. Hidupnya hemat, pakaiannya sederhana, motor yang ia pakai sudah lebih dari 10 tahun tidak diganti. Jika punya uang, ia hanya diam-diam menabungnya untuk saya dan ibu, tidak pernah memamerkannya kepada siapapun. Saat ayah masih hidup, ia tidak banyak bicara, tetapi caranya menyayangi saya sangat khas. Setiap kali saya pulang, jika ia melihat saya kurus, ia akan diam-diam pergi ke pasar membeli ikan atau sayur terbaik, lalu meminta ibu memasak makanan kesukaan saya. Ketika saya mengeluh tentang keluarga suami, ia tidak pernah menyuruh saya bertengkar atau menahan diri mati-matian. Ia hanya menatap saya lama dan berkata, "Nak, menjadi orang baik itu bagus, tapi jangan biarkan kebaikanmu membuatmu diinjak-injak." Saat itu saya mendengarnya, tetapi belum sepenuhnya paham. Baru setelah ayah tiada, saya mengerti bahwa selama bertahun-tahun ia telah diam-diam menyiapkan jalan keluar untuk saya dan putri saya. Setelah pemakaman, ketika suasana sudah sedikit tenang, ibu saya, Ibu Ningsih, memanggil saya pulang. Beliau meletakkan setumpuk dokumen tebal di depan saya. Polis asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, buku tabungan yang sudah jatuh tempo, dan beberapa surat pesangon dari kontrak kerja ayah yang lama. Saya duduk terpaku di kursi kayu tua di ruang tamu. Di luar, pohon belimbing di halaman masih menggugurkan daun-daun kuningnya seperti saat ayah masih ada. Ibu saya mendorong kacamatanya, suaranya serak. "Ayahmu tidak memberitahumu karena takut kamu jadi beban pikiran." Beliau bilang, jika suatu hari nanti beliau tiada, setidaknya putrinya harus punya sesuatu untuk melindungi diri. Saya membuka lembar demi lembar dokumen itu dengan tangan gemetar. Total uang dari asuransi, tabungan, dan pesangon mencapai 46 miliar rupiah. Angka itu begitu besar hingga saya harus membacanya berulang kali, takut salah lihat. Seorang pria yang seumur hidupnya memakai kemeja lusuh, sandal jepit tua, dan makan hanya dengan sayur rebus dan sambal, ternyata telah diam-diam meninggalkan perisai yang begitu kokoh untuk istri dan anaknya. Ibu saya hanya mengambil 5 miliar untuk bekal di hari tuanya. Sisanya, hampir seluruhnya, beliau transfer ke rekening saya. Ketika saya panik dan menolak, ibu menggenggam tangan saya, tangannya yang kurus terasa begitu hangat. "Ambillah, nak. Ini bukan dari ibu, tapi peninggalan ayahmu. Seumur hidupnya ayah sangat menyayangimu. Uang ini agar kamu tidak perlu lagi menundukkan kepala di hadapan siapapun." Saya menangis di hadapan ibu. Bukan air mata bahagia karena mendapat uang, melainkan rasa sakit saat menyadari bahwa bahkan setelah tiada pun, ayah masih berusaha melindungi saya dengan semua yang ia miliki. Saya menceritakan hal ini kepada Agung. Berbeda dari yang saya khawatirkan, ia sama sekali tidak gembira atau mulai menghitung-hitung bagiannya. Ia duduk lama di depan foto ayah saya, menyalakan sebatang dupa, lalu berbisik, "Terima kasih, ayah. Agung janji uang ini tidak akan jatuh ke tangan orang-orang yang tidak menghargai bunga dan maya." Justru Agung yang menyarankan agar kami tidak memberitahukan hal ini kepada keluarganya. Ia lebih paham sifat serakah di rumah itu daripada siapapun. Ia bilang, begitu mereka tahu keluarga saya punya uang, semua hinaan akan berubah menjadi pujian manis yang palsu. Setelah itu akan ada ratusan alasan untuk meminta, meminjam, dan memaksa. Sebagian uang itu Agung gunakan untuk investasi yang sudah lama ia pelajari. Gudang pendingin untuk hasil pertanian, rantai pasokan makanan bersih, dan saham di sebuah perusahaan logistik kecil yang butuh modal ekspansi. Sebelumnya, Agung bekerja sebagai manajer operasional di sebuah perusahaan distribusi. Ia sangat paham pasar, alur barang, dan masalah pasca panen produk pertanian. Hanya saja, di mata keluarganya, ia selamanya hanyalah seorang karyawan dengan gaji bulanan. Bapak Wibowo pernah berkata di depan kerabat, "Agung itu anak baik, tapi tidak punya nyali untuk bisnis besar." Ibu Laras menambahkan dengan sinis, "Gaji pas-pasan masih harus menanggung istri dan anak perempuan."
Tidak tahu nanti mau bergantung pada siapa. Agung mendengar semua itu, tetapi ia tidak pernah membalas. Ia hanya bekerja dalam diam. 3 bulan kemudian, berkat waktu yang tepat, mitra yang pas, dan rencana operasional yang matang, investasi pertama kami mulai menghasilkan keuntungan besar. Kami tidak menjadi kaya raya dalam semalam, tetapi kami sudah memegang kendali atas sebuah bisnis yang sedang berkembang. Pada saat yang sama, kami diam-diam membeli sebuah apartemen mewah atas nama saya, bukan untuk pamer, tetapi agar setelah Lebaran kami bisa membawa Maya keluar dari rumah yang menyesakan itu. Agung juga meminta pengacara untuk membuat surat pemisahan harta, membuktikan bahwa seluruh sumber dana berasal dari harta pribadi pihak keluarga saya, tidak ada kaitannya dengan keluarga suami. Ia juga diam-diam menyimpan rekaman suara, pesan teks, dan foto setiap kali Ibu Laras, Bapak Wibowo, atau saudara-saudaranya menghina saya dan putri saya. Awalnya saya merasa ini berlebihan, tetapi Agung hanya berkata, bukan untuk balas dendam, tapi agar suatu hari nanti jika mereka memojokkan kalian, kita punya sesuatu untuk membela diri. Malam takbiran, sebelum kami berangkat ke rumah mertua untuk makan malam bersama, Agung berdiri lama di depan pintu apartemen kami. Ia menatap Maya yang sedang antusias memakai baju baru, lalu menoleh kepada saya dan berkata, aku beri mereka kesempatan terakhir. Jika besok mereka masih menyentuh Maya, aku tidak akan diam lagi. Saat itu saya hanya mengira ia berbicara karena emosi. Saya tidak menyangka kesempatan terakhir itu berakhir dengan senyum sinis Ibu Laras dan kalimat kejam di pagi pertama Lebaran. Cucu perempuan tidak dapat bagian. Agung meletakkan cangkir tehnya dengan keras di atas meja. Suara dentingannya yang kering bergema di ruang tamu yang sunyi senyap, membuat semua orang terkejut dan menoleh ke arahnya. Saya melihat tangannya masih di atas meja, jari-jarinya sedikit gemetar, tetapi suaranya saat berbicara begitu tenang. Ia berdiri dan berjalan ke arah Maya. Putri saya masih menunduk, matanya merah, bibirnya terkatup rapat agar tidak menangis. Agung berjongkok di hadapannya, menyeka air matanya dengan lembut, lalu menariknya berdiri dan memeluknya. Ia menatap lurus ke arah Ibu Laras. Setiap katanya jelas. Ibu tadi bilang cucu perempuan tidak dapat bagian. Kan? Ibu Laras sedikit terkejut, mungkin tidak menyangka putranya akan bertanya balik di depan semua orang. Namun beberapa detik kemudian, ia kembali bersikap angkuh seperti biasa. Ia meletakkan cangkir tehnya dan mengangkat dagu. Memangnya ibu salah? Keluarga ini dari dulu memang begitu. Anak laki-laki yang meneruskan nama keluarga, yang mengurus leluhur. Cucu perempuan diberi banyak juga nanti jadi milik orang lain. Ibu tidak suka buang-buang uang untuk hal yang tidak penting. Begitu kalimat itu selesai, saya melihat bahu Maya bergetar. Agung memeluk putrinya lebih erat. Ia tidak berteriak, tidak membanting barang. Hanya perlahan menatap sekeliling meja makan. Dari Bapak Wibowo, Mbak Ranti, Dodi, hingga kerabat lain yang terdiam. Ia bertanya, apakah ada orang di rumah ini yang merasa kalimat tadi keterlaluan? Tidak ada yang menjawab. Mbak Ranti menunduk memperbaiki gelang emasnya. Dodi pura-pura mengambil sepotong lontong. Bapak Wibowo menyesap minumannya, wajahnya dingin seolah ini bukan urusannya. Keheningan itu lebih menakutkan daripada makian, karena keheningan terkadang adalah bentuk persetujuan. Beberapa saat kemudian, Mbak Ranti tertawa canggung. Gung, jangan tegang begitu di hari Lebaran. Ibu kan hanya bicara soal tradisi, keluarga mana yang tidak mau punya cucu laki-laki penerus keturunan. Agung tertawa, tetapi tawa itu begitu dingin hingga membuat Mbak Ranti langsung terdiam. Ia bertanya balik. Tradisi atau keegoisan yang berkedok adat? Wajah Ibu Laras langsung memerah. Ia menggebrak meja. Suaranya melengking. Berani kamu bicara seperti itu pada ibumu? Sejak punya istri kamu jadi kurang ajar ya? Ibu besarkan kamu susah payah supaya kamu bisa berdiri di sini membela istri dan anakmu sambil memaki seluruh keluarga? Bapak Wibowo juga meletakkan gelasnya dengan keras, membuat isinya tumpah. Agung, jangan kira karena ini hari Lebaran ayah tidak berani menghajarmu. Kamu mau menghancurkan keluarga ini, hah? Agung menoleh ke arah ayahnya.
Tatapannya tidak lagi menunjukkan kesabaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Tenang namun tajam. Aku tidak menghancurkan rumah ini, aku hanya tidak akan membiarkan rumah ini terus menghancurkan istri dan anakku. Seluruh meja makan terpaku. Saya menatap suami saya, hati saya cemas sekaligus terharu. Saya tahu momen ini akhirnya tiba. Pria yang telah diam selama bertahun-tahun, yang mencoba menjaga keharmonisan sampai menyakiti dirinya sendiri, hari ini benar-benar telah melewati batas kesabarannya. Agung merogoh saku jaketnya, mengeluarkan sebuah map yang terlipat. Ia meletakkannya di atas meja, di tengah-tengah hidangan lebaran. Suara kertas yang menyentuh permukaan kayu terdengar pelan, tetapi seperti pisau yang memutus semua kepalsuan di ruangan ini. Ibu Laras mengerutkan kening. Apa itu? Agung tidak langsung menjawab. Ia menarik kursi agar Maya bisa duduk di samping saya, lalu berdiri tegak dan berkata dengan jelas, mulai hari ini, kami resmi pindah dari rumah ini. Apartemen baru sudah dibeli, perusahaan baru sudah didirikan, dan putriku tidak perlu lagi meminta 1 rupiah pun salam tempel yang memalukan dari siapapun di rumah ini. Suasana membeku. Mbak Ranti yang sedang memegang sumpit sampai berhenti di tengah jalan. Dodi menatap Agung dengan mata terbelalak seolah mendengar dongeng. Bapak Wibowo mengerutkan kening, sementara Ibu Laras tertawa sinis, tetapi tawa itu tidak lagi seyakin sebelumnya. Kamu bicara apa? Beli apartemen? Mendirikan perusahaan? Kamu dapat uang dari mana? Jangan-jangan si Bunga yang menghasutmu utang di mana-mana lalu pulang ke sini untuk pamer? Agung menatap lurus ke arah ibunya. Dari uang asuransi dan peninggalan ayah mertuaku. Orang yang 3 bulan lalu ibu bilang, meninggal pun pasti tidak meninggalkan apa-apa. Seluruh ruangan mendadak hening, begitu hening hingga saya bisa mendengar detak jam dinding. Wajah Ibu Laras terlihat jelas memucat. Bibirnya yang berlipstik merah bergerak-gerak tetapi tidak ada kata yang keluar. Mbak Ranti melirik cepat ke arah Dodi, sementara Dodi tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Mungkin di benak mereka saat itu muncul pertanyaan yang sama. Keluarga miskin yang selama ini mereka hina, sebenarnya meninggalkan berapa banyak warisan. Agung membuka map itu, mengeluarkan beberapa lembar salinan dokumen yang sudah dilegalisir. Ia tidak memberikannya kepada siapapun, hanya meletakkannya dengan rapi di atas meja agar semua orang bisa melihat stempel merahnya dengan jelas. Seluruh uang ini adalah harta pribadi istriku, dialihkan secara sah oleh ibu mertuaku setelah ayah mertuaku meninggal. Pengacara sudah mengurus surat pemisahan hartanya, jadi tidak ada hubungannya denganku, apalagi dengan keluarga ini. Ibu Laras seakan tersadar, suaranya langsung berubah. Tapi Bunga kan menantu di keluarga ini. Uang yang dia dapat juga berkah untuk keluarga suami. Kenapa tidak ada hubungannya? Agung tersenyum tipis. Saat ayah mertuaku meninggal, keluarga ini datang melayat tidak sampai 15 menit. Ibu bahkan berdiri di teras menghina almarhum tidak meninggalkan apa-apa. Sekarang, dengan status apa ibu mau menerima berkah darinya? Kalimat itu seperti tamparan telak di wajah Ibu Laras. Kerabat lain yang tadinya menonton langsung menunduk, tidak berani ikut campur. Bapak Wibowo marah tetapi tidak bisa membantah karena kejadian di hari pemakaman itu didengar oleh banyak orang. Agung mengeluarkan selembar dokumen lain. Dan ini adalah surat yang menyatakan bahwa saya telah membeli 38% saham perusahaan pemasok tempat saya dulu bekerja. Setelah Lebaran, saya akan resmi menjabat sebagai direktur utama. Orang yang ayah dan ibu selalu sebut tidak punya nyali untuk bisnis besar, sekarang sudah bisa menghidupi istri dan anaknya sendiri. Dodi nyeletuk, 38%? Kamu bercanda, kan? Agung menoleh ke arah adiknya. Ini bukan candaan, dan bukan juga urusan kalian untuk ikut campur. Saya duduk di sana, tangan saya memeluk Maya sementara air mata hangat menggenang di pelupuk. Bukan karena sedih, tetapi karena untuk pertama kalinya setelah 8 tahun, suami saya berdiri di tengah rumah ini, di hadapan semua orang yang pernah meremehkan kami dan membela kami dengan begitu gagah. Sementara Ibu Laras, Bapak Wibowo, Mbak Ranti, dan Dodi, semuanya pucat pasi. Mereka syok, panik, dan menyesal. Karena baru pada saat itulah mereka sadar,
Orang yang selama ini mereka pandang rendah sudah tidak lagi berada di bawah mereka. Dan cucu perempuan yang baru saja mereka nyatakan tidak dapat bagian adalah anak yang dilindungi oleh masa depan yang tidak akan pernah bisa mereka sentuh. Keheningan di ruang tamu hanya berlangsung beberapa detik. Setelah itu, saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana wajah-wajah yang tadinya dingin dan menghina itu mulai berubah sedikit demi sedikit. Ibu Laras adalah yang pertama mengubah nada bicaranya. Tangannya masih di atas tumpukan amplop lebaran, tetapi tatapannya pada Maya tidak lagi menghina, melainkan beralih menatap Agung dengan sorot mata penuh perhitungan. Ia tersenyum canggung, suaranya tiba-tiba melunak. "Ya ampun, Gung. Ada kabar sebesar ini kenapa tidak bilang sama ibu? Kita ini kan satu keluarga. Uang, rumah, perusahaan, kabar gembira seperti ini kan harusnya diberitahu supaya ayah dan ibu ikut senang." Saya mendengarnya dan hanya bisa merasakan dingin di punggung saya. Baru beberapa menit yang lalu, dialah yang mengatakan cucu perempuan tidak pantas diberi salam tempel. Baru beberapa menit yang lalu, seluruh meja makan menganggap saya dan putri saya sebagai beban di rumah ini. Namun, begitu tahu keluarga saya punya uang, sikap mereka langsung melunak seperti lilin yang terkena api. Mbak Ranti juga dengan cepat meletakkan sumpitnya, tersenyum ramah dengan sangat palsu. "Mas Agung hebat sekali, kok dirahasiakan? Seharusnya kan kita sebagai saudara saling mendukung. Kalau Mas Agung sukses, kan seluruh keluarga bisa ikut terangkat. Baru itu namanya keluarga." Dodi yang duduk di sampingnya, matanya berbinar tidak bisa menyembunyikan ketamakannya. Ia berdeham dan tertawa setengah bercanda. "Wah, Mas Agung sekarang jadi direktur, jangan lupa sama adik, ya. Aku lagi mau buka bengkel mobil, kurang modal sedikit. Orang lain saja bisa diinvestasikan, masa adik kandung kalah sama orang luar?" Saya menatap mereka dan merasa mual. Wajah-wajah yang baru saja bersekongkol menyakiti putri saya, sekarang berganti dengan ekspresi ramah, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hidangan lebaran masih tersaji di depan mata, opor ayam masih utuh, ketupat masih terhidang rapi. Namun, di mata saya, semua itu hanyalah sebuah panggung konyol, di mana setiap orang sedang berusaha memainkan peran sebagai keluarga setelah mencium bau uang. Maya masih bersandar erat pada Agung. Ia mendongak menatap ayahnya dengan mata yang masih merah, suaranya begitu pelan nyaris hilang di telan udara. "Ayah, apa Maya salah?" Pertanyaan itu membuat hati saya ngilu. Seorang anak berusia 6 tahun, yang seharusnya di pagi lebaran menerima ucapan selamat, makan kue, dan berlarian dengan baju baru, malah harus bertanya pada dirinya sendiri apa kesalahannya, hanya karena ia terlahir sebagai anak perempuan. Agung menunduk dan memeluk putrinya, tangannya menepuk lembut punggungnya, suaranya berat tetapi jelas. "Tidak, sayang. Kamu tidak salah sama sekali. Yang salah adalah orang-orang dewasa yang menggunakan jenis kelamin seorang anak untuk mengukur nilai seorang manusia." Kalimat itu seperti pisau yang membelah kepalsuan di ruangan itu. Cucu-cucu laki-laki yang tadinya girang memegang amplop mereka ikut terdiam. Bagas perlahan menyembunyikan amplopnya, tidak lagi berani pamer seperti tadi. Mungkin bahkan anak kecil pun bisa merasakan rasa malu yang sengaja tidak diakui oleh orang dewasa. Bapak Wibowo melihat situasi mulai tidak terkendali, lalu berdeham, mencoba mengembalikan wibawanya sebagai kepala keluarga. "Gung, ayah bicara jujur. Uang peninggalan dari pihak besan itu sekarang sudah di tangan istrimu. Istrimu itu menantu keluarga Wibowo. Sebagai menantu di sini, dia harus tahu cara berpikir untuk keluarga besar. Keluarga kita banyak keperluan, adik-adikmu masih susah, ayah dan ibu sudah tua. Kalau kamu punya rezeki lebih, sudah sepantasnya kamu berkontribusi." Agung menatapnya lama, lalu bertanya, "Sepantasnya menurut aturan yang mana, Yah?" "Aturan saat ayah mertuaku meninggal. Seluruh keluarga datang melayat tidak sampai 15 menit karena takut ketinggalan acara keluarga? Atau aturan saat ibu berdiri di teras menghina almarhum tidak meninggalkan apa-apa?" Bapak Wibowo terdiam. Wajahnya yang biasanya tegas mendadak muram. Ibu Laras langsung beralih ke taktik menangis. Ia menepuk-nepuk dadanya, air mata belum sempat jatuh tetapi suaranya sudah tercekat, "Ya Tuhan,
Aku besarkan anak laki-laki susah payah, supaya dia bisa berdiri di sini menyalahkan ibunya. Baru punya uang sedikit sudah lupa sama orang tua. Ya ampun, nak, penderitaan ibu karena kamu belum cukup, ya. Jika ini terjadi di masa lalu, mungkin Agung akan luluh. Tetapi hari ini, ia hanya diam-diam mengeluarkan sebuah USB berwarna hitam dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Ibu Laras langsung berhenti menangis. Agung berkata, "Di dalam sini ada rekaman lengkap semua ucapan ibu, ayah, Mbak Ranti, dan Dodi tentang Bunga, Maya, dan almarhum mertuaku. Termasuk rekaman saat ibu bilang putriku hanya menghabiskan nasi. Termasuk rekaman saat ayah bilang, kalau Bunga tidak bisa melahirkan anak laki-laki, jangan harap punya suara di rumah ini." Mbak Ranti berubah pucat. Kamu merekam pembicaraan keluarga?" Agung menatapnya. Ketika keluarga bertindak seperti orang yang menginjak-injak harga diri istri dan anakku, aku harus belajar cara melindungi keluargaku sendiri. Dodi menggebrak meja dan berdiri. "Kamu mengancam siapa?" "Hah?" Agung tidak bergerak sedikit pun, hanya berkata dengan dingin, "Aku tidak mengancam, aku memberitahu. Mulai sekarang, jika ada satu orang pun di rumah ini yang memfitnah Bunga, menuntut bagian dari uang warisan, atau menyentuh Maya lagi, pengacaraku yang akan mengirimkan surat kepada kalian. Jangan berpikir karena kita saudara-sedarah, kalian bisa berbuat seenaknya." Ucapan itu membuat ruangan hening. Untuk pertama kalinya, saya melihat Ibu Laras tidak bisa menemukan kata-kata untuk membalas. Untuk pertama kalinya juga, saya melihat Bapak Wibowo menatap putranya dengan tatapan marah sekaligus segan. Saya perlahan berdiri. Di saku baju saya ada sebuah amplop kecil yang sudah saya siapkan. Sebenarnya pagi tadi saya berniat memberikannya kepada Ibu Laras sebagai salam tempel, sebagai tanda hormat di hari raya, meskipun beliau tidak pernah tulus menyayangi kami. Namun, setelah semua yang terjadi, saya tahu amplop ini harus digunakan dengan cara yang berbeda. Saya berjalan ke hadapan Ibu Laras, meletakkan amplop merah itu di atas meja. Beliau menatap saya dengan curiga. "Apa ini?" Saya menjawab dengan tenang. "Salam tempel dari saya untuk Ibu." Beliau membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada selembar uang Rp20.000 yang masih baru. Wajahnya langsung memerah padam. Saya menatap lurus ke matanya. Suara saya tidak tinggi tetapi cukup untuk didengar oleh seisi ruangan. "Memang tidak banyak, Bu. Karena rasa kemanusiaan di rumah ini terhadap saya dan putri saya nilainya juga hanya segitu." Ibu Laras gemetar karena marah. Mbak Ranti membuka mulut hendak mengatakan sesuatu, tetapi Agung sudah menggendong Maya. Ia menggandeng tangan saya, menarik saya menjauh dari meja makan. Di belakang kami, Ibu Laras berteriak, "Agung, kalau kamu berani melangkah keluar dari pintu ini, jangan harap bisa kembali lagi." Agung tidak menoleh, hanya menjawab, "Rumahku di sini sudah lama hilang. Hari ini aku hanya mengatakannya dengan jelas." Pintu kayu yang berat itu terbuka. Sinar matahari pagi lebaran menerobos masuk, begitu cerah menyilaukan. Saya berjalan mengikuti suami saya, tangan saya menggenggam erat tangan putri saya. Di belakang, hidangan lebaran masih utuh, tetapi tawa sudah padam. Yang tersisa hanyalah sebuah ruangan yang dipenuhi wajah-wajah yang malu, menyesal, dan diam-diam mulai merencanakan siasat lain. Malam harinya, saat mobil kami berhenti di basement apartemen baru saya sadari kedua tangan saya masih dingin. Maya tertidur di bahu Agung, wajahnya masih menyisakan jejak air mata kering. Sepanjang perjalanan meninggalkan rumah mertua, ia tidak berbicara sepatah kata pun, hanya memeluk erat leher ayahnya, seolah takut jika dilepaskan, ia akan dipaksa kembali ke ruang tamu yang menyesakan tadi pagi. Apartemen baru kami berada di lantai atas, dengan jendela kaca besar yang menghadap ke jalanan yang terang benderang. Inilah tempat yang diam-diam disiapkan Agung selama beberapa bulan terakhir. Saat membuka pintu, aroma kayu baru dan wangi minyak esensial yang menenangkan membuat hati saya perlahan tenang. Tidak ada lagi suara omelan Ibu Laras, tidak ada lagi tatapan sinis Mbak Ranti, tidak ada lagi kalimat-kalimat yang menganggap putri saya sebagai beban. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama.
Ponsel Agung mulai bergetar terus-menerus. Panggilan pertama dari Ibu Laras. Agung menatap layar, terdiam sejenak, lalu mengaktifkan loudspeaker. Suara ibunya terdengar, awalnya begitu lembut dan palsu. "Gung, ibu sudah pikir-pikir. Tadi pagi ibu juga terlalu emosi. Kalian bawa Maya pulang saja, ya. Kita duduk bicara baik-baik sebagai keluarga." Agung tetap menjawab dengan tenang. "Tidak perlu, Bu. Semua yang perlu dibicarakan sudah aku sampaikan." Di seberang sana hening sejenak, lalu suara Ibu Laras langsung menajam. "Jangan mentang-mentang sudah punya rumah dan perusahaan baru kamu jadi sombong sama orang tua. Uang itu uang setelah kalian menikah. Kamu suaminya, berarti kamu punya hak. Kamu anakku, berarti kamu harus membawanya pulang untuk keluarga ini. Tidak ada ceritanya si Bunga menguasai semua warisan lalu mengendali kamu." Saya berdiri terpaku di samping meja makan. Meskipun sudah menduga mereka akan berbalik, tetapi mendengar langsung dari mulut Ibu Laras, dada saya tetap terasa sesak. Agung hanya tertawa kecil, tawa yang sama sekali tidak hangat. "Uang peninggalan ayah mertuaku untuk putrinya bukan untuk memberi makan keserakahan ibu. Jangan telepon lagi. Mulai sekarang semuanya akan diurus oleh pengacara." Setelah itu ia menutup telepon. Tetapi Ibu Laras tidak berhenti. Dalam 1 jam, ponsel Agung, ponsel saya, bahkan nomor lama ibu saya, terus-menerus ditelepon oleh kerabat dari pihak suami. Ada yang menasihati, ada yang menyalahkan, ada yang tanpa bertanya duduk perkaranya langsung memaki saya sebagai menantu perusak suasana lebaran. Seorang bibi dari jauh bahkan berkata langsung, "Perempuan kalau punya uang tapi tidak tahu diri, cepat atau lambat rumah tangganya pasti hancur." Nak, saya mematikan ponsel dan meletakkannya dengan layar menghadap ke bawah. Rasa lelah datang seperti banjir. Agung menghampiri saya, meletakkan tangannya di bahu saya. "Jangan didengarkan. Mereka tidak butuh kebenaran. Mereka hanya butuh seseorang untuk disalahkan." Namun, pada hari kedua Lebaran, masalah ini mulai keluar dari lingkup keluarga. Saya membuka ponsel dan melihat beberapa unggahan status bernada sindiran di Facebook beberapa kerabat. Ada yang menulis punya uang lupa daratan, menantu kaya menghancurkan keluarga suami, suami lemah diatur istri. Tidak ada nama yang disebut, tetapi semua orang yang membacanya tahu siapa yang mereka maksud. Tidak berhenti di situ, Mbak Ranti bahkan melakukan siaran langsung di depan gerbang rumah mertua. Di layar, ia mengenakan pakaian hitam, matanya merah, suaranya tercekat. "Lihat semua. Hari pertama Lebaran ibu mertua saya dibuat kena darah tinggi oleh anak dan menantunya. Hanya karena masalah salam tempel, mereka mau memutuskan hubungan keluarga, bahkan mengancam akan menuntut kami semua." Kamera kemudian menyorot ke dalam ruang tamu. Ibu Laras terbaring di sofa, tangannya diinfus, dahinya ditempeli plester penurun panas meskipun wajahnya masih terlihat segar. Dodi sengaja membungkuk dan bertanya dengan suara keras, "Bu, yang kuat ya, Bu. Mas Agung hanya sedang dihasut istrinya, nanti juga dia sadar." Ibu Laras langsung menangis terseduh-seduh. "Aku besarkan anakku susah payah, akhirnya dia lebih memilih istri dan meninggalkan ibunya. Ya Tuhan, untuk apa lagi aku hidup?" Saya menatap layar dengan tangan gemetar karena marah. Siaran langsung itu menyebar dengan cepat. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa mulai berkomentar dan menghujat, menyebut kami anak durhaka, menyebut saya perempuan yang sombong karena uang. Agung yang berdiri di belakang saya ikut menonton sejenak, lalu tertawa dingin. "Akting ibu lebih bagus dari pemain sinetron." Saya menoleh padanya. "Masih bisa tertawa?" Ia mematikan ponsel saya, suaranya merendah. "Aku tertawa bukan karena senang, aku tertawa karena melihat sifat asli mereka semakin jelas. Tapi kamu tenang saja, permainan murahan ini hanya di permukaan. Aku khawatir ada hal lain di belakangnya." Seolah membuktikan ucapannya, tepat pada saat itu ponsel Agung berdering. Yang menelepon adalah Yuda, mitra bisnisnya yang membantunya mengurus investasi selama ini. Begitu Agung mengangkat telepon, raut wajahnya berubah. Suara Yuda terdengar pelan dari loudspeaker. "Gung, kamu harus hati-hati. Pagi ini ada orang yang bertanya-tanya ke pihak bank tentang sumber dana asuransi dari keluarga istrimu.
Mereka juga bertanya, kalau uang itu dialihkan ke anak perempuan setelah ayahnya meninggal, apakah bisa dianggap sebagai harta gono gini? Saya terkejut dan menatap Agung. Ia langsung bertanya, "Siapa yang bertanya?" Yuda menjawab, "Aku belum dapat nama pastinya, tapi jejaknya mengarah ke Bapak Wibowo. Selain itu, beliau sudah menghubungi sebuah kantor pengacara yang khusus menangani sengketa harta perkawinan. Ini bukan sekadar bertanya, mereka sedang menyiapkan gugatan." Mendengar itu punggung saya terasa dingin. Mereka baru saja menangis di media sosial, sambil diam-diam mencari cara untuk mengubah harta peninggalan ayah saya menjadi sesuatu yang bisa mereka bagi-bagi. Yuda terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Ada satu hal lagi. Orangku melihat ada seorang pria tidak dikenal berkeliaran di dekat tempat les melukis Maya sore ini. Dia bertanya kepada satpam tentang jadwal les anakmu dan mengaku sebagai kerabat dari pihak ayahnya." Saya hampir melompat berdiri. "Apa?" Agung langsung menoleh ke arah kamar tidur, tempat Maya sedang terlelap setelah hari yang melelahkan. Matanya menjadi gelap, kemarahannya tidak meledak menjadi suara, tetapi saya bisa merasakan betapa beratnya hingga ruangan terasa mendingin. Ia berkata kepada Yuda, "Mulai besok, tolong tempatkan orang untuk mengawasi sekitar sekolah dan apartemen. Sekaligus hubungi pengacara untukku. Jika mereka hanya menginginkan uang, aku masih bisa melawannya dengan hukum. Tapi jika mereka berani menyentuh putriku, aku tidak akan tinggal diam." Setelah menutup telepon, Agung berdiri lama di depan jendela kaca. Kota di luar sana masih terang benderang, lalu lintas masih ramai, orang-orang masih merayakan Lebaran. Tetapi di dalam apartemen ini, saya tahu badai lain sedang mendekat. Ia menoleh kepada saya, suaranya pelan tetapi tegas. "Bunga, mereka tidak hanya menginginkan uang. Mereka sedang menyiapkan serangan yang sangat licik. Mungkin mereka akan menggunakan Maya untuk menekan kita." Saya memeluk lengan saya sendiri. Rasa cemas menjalari seluruh tubuh. Rumah mertua yang baru saja kami tinggalkan bukan lagi sekadar tempat yang penuh dengan kata-kata tajam. Ia telah menjadi lubang hitam keserakahan, dan orang-orang di dalamnya siap menarik seorang anak kecil ke dalamnya hanya untuk merebut sesuatu yang bukan milik mereka. Pagi hari ketiga Lebaran, setelah semalaman nyaris tidak tidur, saya keluar ke ruang tamu dan melihat Agung sudah duduk di meja makan. Di depannya ada secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Maya masih tertidur di kamar, sesekali terkejut dalam tidurnya karena kejadian beberapa hari terakhir. Saya mengira ia akan membahas soal menyewa pengawal, mengubah jadwal les Maya, atau segera bertemu pengacara. Tetapi kalimat pertama yang ia ucapkan membuat saya terpaku. "Mungkin aku harus kembali ke rumah orang tuaku untuk beberapa hari." Saya pikir saya salah dengar. Tenggorokan saya tercekat. Butuh waktu lama untuk bisa berkata, "Kamu bilang apa?" Agung menatap saya, matanya lelah tetapi tidak menghindar. "Aku harus kembali ke sana untuk menyelesaikan sesuatu. Kamu tetap di sini bersama Maya, kunci pintu baik-baik. Aku sudah memberitahu satpam di lantai bawah." Saya menatap pria di hadapan saya, orang yang baru kemarin bersumpah tidak akan membiarkan keluarganya menyentuh Maya, tetapi hari ini malah ingin kembali ke rumah itu. Puluhan pikiran kacau berkelebat di kepala saya. Apakah ia luluh? Apakah ikatan darah tetap menariknya kembali? Atau apakah mereka kembali menggunakan kata bakti dan air mata Ibu Laras untuk menjeratnya seperti selama ini? Saya berusaha agar suara saya tidak bergetar. "Setelah semua yang mereka lakukan pada kami, kamu masih mau kembali ke sana?" Agung berdiri dan mendekati saya. Ia hendak menggenggam tangan saya, tetapi saya tanpa sadar mundur selangkah. Saat itu, saya melihat sorot sakit di matanya. Ia menurunkan tangannya dan berkata pelan, "Bunga, tolong percaya padaku sekali ini saja. Aku kembali bukan untuk menjadi anak yang penurut. Aku kembali untuk mengambil sesuatu yang aku butuhkan." "Apa itu?" Ia terdiam beberapa detik, lalu menggeleng. "Aku belum bisa memberitahumu sekarang. Semakin sedikit yang tahu, semakin aman untukmu dan Maya." Jawaban itu tidak membuat saya tenang. Sebaliknya, dada saya terasa semakin berat. Saya sudah didorong hingga batas kesabaran oleh keluarga suami, difitnah, dan putri saya diintai. Saat ini,
Yang paling saya butuhkan adalah suami yang berdiri teguh di samping saya, tetapi Agung justru memilih pergi di saat saya paling lemah. Malam itu, ia benar-benar membawa sebuah tas kecil dan meninggalkan apartemen. Sebelum pergi, ia masuk ke kamar dan mencium kening Maya dengan lembut. Putri saya sedang tertidur, tangan mungilnya masih menggenggam erat boneka kelincinya. Agung menatapnya sangat lama, begitu lama hingga saya pikir ia akan berubah pikiran. Tetapi akhirnya ia tetap keluar dan berpesan, jika terjadi sesuatu, langsung telepon Yuda. Jangan buka pintu untuk siapapun, dan apapun yang kamu dengar dalam 2 hari ke depan, jangan langsung percaya. Saya tidak menjawab, hanya menatap pintu yang tertutup di hadapan saya. Suara kunci elektronik yang berbunyi terdengar kering, seperti retakan baru di hati saya. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya duduk di samping tempat tidur putri saya, menatap wajah mungilnya sementara air mata terus menggenang. Saya bertanya-tanya, apakah saya terlalu mempercayai Agung? 8 tahun menikah, ia tidak pernah mengkhianati saya, tetapi keluarga kandungnya adalah tempat ia dilahirkan, orang tua yang membesarkannya. Orang bilang, seorang pria bisa sangat mencintai istrinya, tetapi ketika dihadapkan pada kata bakti, tidak semua orang cukup berani untuk memilih istri dan anaknya. 2 hari kemudian, seperti yang dipesankan Agung, saya mendengar banyak hal. Yang pertama adalah sebuah foto yang diunggah Mbak Ranti di Facebook. Dalam foto itu, Agung duduk di meja makan di rumah mertua, di sampingnya ada Bapak Wibowo, Ibu Laras, Dodi, dan para keponakannya. Di atas meja ada hidangan yang masih hangat. Agung sedikit menoleh, sudut bibirnya seolah tersenyum. Keterangan foto yang ditulis Mbak Ranti terasa seperti tamparan bagi saya, darah lebih kental dari air. Sejauh apapun melangkah, pria yang waras akan selalu tahu di mana rumahnya. Saya menatap foto itu lama sekali, mata saya perih tetapi tidak bisa menangis. Maya entah sejak kapan sudah berdiri di belakang saya. Ia menatap layar ponsel lalu bertanya dengan suara lirih, "Ibu, apa ayah meninggalkan kita?" Saya buru-buru mematikan ponsel, menariknya ke dalam pelukan. "Tidak, sayang, ayah hanya sedang ada urusan." Tetapi saya sendiri tidak tahu apakah kalimat itu untuk menenangkan putri saya atau diri saya sendiri. Menjelang pukul 1 dini hari, saat saya baru saja terlelap di sofa, bel pintu berbunyi pelan. Layar interkom menunjukkan wajah Agung. Saya melompat dan membuka pintu. Ia masuk, jaketnya berbau asap rokok dan makanan. Wajahnya kuyu tetapi matanya bersinar terang. Ia tidak menjelaskan panjang lebar. Ia meletakkan sebuah USB berwarna perak di atas meja, menarik kursi, dan berkata, "Aku baru saja berhasil memancing mereka semua." Saya berdiri terpaku. "Maksudmu?" Agung membuka laptop dan mencolokkan USB itu. Beberapa detik kemudian, di ruang tamu yang sunyi, terdengar suara Ibu Laras dengan sangat jelas. Si bunga itu keras kepala, tapi kelemahan perempuan yang punya anak kecil itu ya anaknya. Cukup buat dia takut kehilangan anaknya sekali saja, dia pasti akan berlutut menyerahkan uangnya. Punggung saya terasa dingin. Selanjutnya terdengar suara Dodi. "Aku kenal beberapa preman di terminal. Tidak perlu macam-macam, cukup tahan anak itu beberapa jam, telepon dan ancam sedikit, pasti beres." Lalu suara Mbak Ranti menimpali, "Idenya bagus, tapi jangan sampai kita terlibat. Harus dibuat seolah-olah itu penculikan salah sasaran, lalu nanti keluarga kita yang tampil sebagai pahlawan membantu mencarinya. Saat itu mereka pasti akan takut sekaligus berterima kasih pada kita." Saya mencengkeram tepi meja begitu keras hingga kuku saya menancap di kayu, kepala saya berdengung. Mereka sedang membicarakan putri saya. Mereka sedang merencanakan untuk menggunakan seorang anak berusia 6 tahun sebagai sandera untuk memeras uang dengan nada bicara yang santai seolah sedang membahas barang dagangan. Agung memutar ke bagian selanjutnya. Kali ini suara Bapak Wibowo, pelan dan dingin. "Urusan surat utang biar ayah yang urus. Ayah akan buat surat palsu yang menyatakan Agung pernah pinjam uang 30 miliar dari keluarga untuk investasi. Kalau sudah ada tanda tangannya, nanti di pengadilan uang itu harus dibagi." Saya menoleh cepat ke arah suami saya.
Surat utang palsu? Agung mengangguk, raut wajahnya menjadi gelap. Beliau sudah meminta orang untuk membuat draftnya. Aku pulang ke sana 2 hari, pura-pura luluh, pura-pura ingin berdamai, baru mereka berani bicara blak-blakan. Foto di Facebook itu juga sengaja diunggah Mbak Ranti untuk membuatmu goyah. Mendengar itu, air mata saya akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tetapi karena takut dan marah. Saya tahu keluarga suami saya serakah dan kejam, tetapi saya tidak pernah menyangka mereka bisa begitu jahat hingga merencanakan hal ini pada cucu mereka sendiri. Agung berdiri, mendekat dan menggenggam tangan saya. Kali ini saya tidak menghindar. Tangannya dingin tetapi sangat kokoh. Bunga, maafkan aku karena membiarkanmu melewati 2 hari yang berat ini, tapi tanpa bukti ini. Mereka akan terus bersembunyi di balik kata keluarga untuk menyakiti kalian. Tenggorokan saya tercekat. Apa rencanamu? Agung menatap ke arah kamar tidur Maya, matanya menjadi dalam dan setajam pisau. Kali ini, aku akan membuat mereka membayar mahal. Malam itu juga, Agung tidak membiarkan saya menunggu lebih lama. Ia menelepon Yuda, dan melalui Yuda, menghubungi seorang pengacara yang khusus menangani kasus pemerasan dan sengketa keluarga yang rumit. Hampir pukul 3 pagi. Saat kota masih sepi. Kami sudah duduk di sebuah ruang kerja yang terang. Meletakkan USB itu di atas meja di hadapan pengacara. Pengacara itu bernama Pak Danu, usianya sekitar 40-an, perawakannya kurus dengan tatapan yang sangat tajam. Ia mendengarkan semua rekaman itu, semakin lama raut wajahnya semakin serius. Saat sampai pada bagian di mana Ibu Laras berkata, cukup buat dia takut kehilangan anaknya sekali saja, dia pasti akan berlutut menyerahkan uangnya. Pak Danu melepas kacamatanya dan meletakkannya dengan keras di atas meja. Ini bukan lagi sekadar konflik keluarga. Ini adalah persiapan tindak pidana. Saya duduk di samping Agung, kedua tangan saya dingin, di kepala saya hanya terbayang Maya diculik, menangis memanggil saya dalam keputusasaan. Saya berkata dengan suara lirih, "Pak, apa yang harus saya lakukan untuk melindungi putri saya?" Pak Danu menatap saya, suaranya tegas. "Anda harus tenang. Mulai sekarang, semua jadwal kegiatan putri Anda harus diawasi ketat. Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak berwenang sebagai laporan awal. Jika mereka benar-benar nekat, bukti ini cukup untuk membuat tindakan mereka menjadi perangkap yang menjerat diri mereka sendiri." Agung mengangguk, matanya begitu dingin hingga tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Pagi harinya, ia diam-diam mengganti sopir, memeriksa ulang kamera di apartemen, memberitahu pihak keamanan gedung, lalu membelikan Maya sebuah jam tangan pintar baru. Ia bilang itu hadiah lebaran dari ayah. Maya sangat senang, terus-menerus memandangi jam di tangannya, sama sekali tidak tahu bahwa di dalamnya terpasang pelacak GPS darurat. Saya pikir semuanya sudah diantisipasi dengan baik. Tetapi terkadang, satu kelengahan kecil sudah cukup untuk membuat seseorang menyesal seumur hidup. Sore hari kelima Lebaran, Maya ada jadwal les melukis di sebuah sanggar seni. Itu adalah tempat yang sangat ia sukai. Ruangannya bersih, ada satpam, ada kamera di lorong, dan setiap orang tua yang keluar masuk harus mendaftar. Saya pikir di tempat seperti itu, keluarga suami tidak akan berani berbuat nekat. Saya mengantar putri saya sampai ke depan pintu kelas, melihatnya berlari memeluk kotak pensil warnanya ke arah gurunya, baru kemudian saya kembali ke ruang tunggu. Sekitar 30 menit kemudian, saat saya sedang minum, guru les Maya berlari keluar dengan wajah pucat. "Ibu Bunga, Maya di mana?" "Ya." Saya melompat berdiri, jantung saya serasa copot. "Apa maksud ibu? Putri saya kan ada di dalam kelas." Guru itu gemetar. "Tadi ada seorang wanita yang mengaku bibinya, bilang ibu menyuruhnya mengambil jaket di mobil. Maya kenal dengan orang itu, jadi dia ikut. Saya kira itu kerabat ibu." Telinga saya berdengung. Saya berlari masuk ke kelas, memanggil nama putri saya. Kertas gambar Maya masih di atas meja. Gambar bunga matahari yang baru setengah diwarnai. Kotak pensilnya terbuka, kursi kecilnya tergeser. Saya berlari menyusuri lorong, membuka setiap pintu, setiap toilet, setiap sudut tangga, berteriak hingga serak, "Maya, Maya,
"Sayang, kamu dengar ibu?" Tidak ada jawaban. Pihak sanggar segera memeriksa rekaman CCTV. Di layar, seorang wanita mengenakan masker dan jaket coklat membawa Maya keluar melalui pintu samping. Postur tubuhnya membuat punggung saya merinding. Meskipun wajahnya tertutup, saya mengenali cara berjalannya. Itu Mbak Ranti. Saya hampir jatuh terkulai jika Agung tidak datang tepat waktu dan menopang saya. Saya mencengkeram lengannya, suara saya pecah. "Mas, anak kita dibawa pergi." Tepat pada saat itu, ponsel saya berdering, nomor tidak dikenal. Agung memberi isyarat agar saya mengaktifkan loudspeaker. Begitu saya menekan tombol jawab, suara Ibu Laras terdengar, serak dan dingin. "Kalau mau anakmu kembali, siapkan surat pengalihan uang 20 miliar dan bawa ke rumah. Jangan lapor polisi, atau jangan salahkan aku kalau terjadi apa-apa." Napas saya tercekat, seluruh tubuh saya gemetar. Saya ingin berteriak, memaki, memohon. Tetapi tenggorokan saya seperti tercekik. Agung mengambil alih ponsel dari tangan saya, suaranya tenang mengerikan. "Ibu sedang menahan putriku?" Ibu Laras tertawa sinis. "Anak itu selamat atau tidak tergantung kalian. 20 miliar untuk nyawa seorang anak perempuan? Murah sekali, kan?" Agung memejamkan matanya sejenak. Ketika ia membukanya lagi, tatapannya sedingin baja. "Seperti dugaanku, ibu baru saja menjebloskan diri ibu sendiri ke penjara." Sebelum Ibu Laras sempat memahami maksudnya, Agung sudah menutup telepon. Ia segera menelepon nomor yang sudah tersimpan. Hanya dengan beberapa kalimat singkat, saya baru tahu bahwa sejak semalam ia sudah diam-diam melapor dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memantau setiap gerak-gerik keluarganya. Jam tangan di pergelangan tangan Maya juga terus memancarkan sinyal GPS. Titik merah di layar menunjukkan sebuah rumah kosong di pinggiran kota. Saya duduk di dalam mobil dengan jantung berdebar kencang. Agung mengemudi di belakang mobil polisi, sementara saya memeluk erat jaket kecil putri saya. Setiap menit terasa seperti setahun. Saya hanya bisa bergumam, "Sayang, tunggu ibu." Ibu datang. Saat polisi menggerebek rumah kosong itu, semuanya terjadi begitu cepat. Dodi sedang memegang ponsel, bersiap menelepon kami lagi. Maya dikurung di sebuah kamar kecil di belakang. Tangannya masih memakai jam tangan pelacak, wajahnya pucat karena ketakutan. Begitu melihat Agung, ia menangis histeris tetapi nyaris tanpa suara, hanya melompat ke pelukan ayahnya, kedua tangannya mencengkeram lehernya erat. Saya berlari dan memeluknya, seluruh tubuh saya gemetar. Putri saya terasa dingin, rambutnya acak-acakan, mulutnya hanya terus mengulang, "Ibu, aku takut, aku tidak mau pulang ke rumah nenek." Kalimat itu merobek hati saya. Dodi ditangkap di tempat. Mbak Ranti ditangkap saat sedang menunggu di ujung gang. Ibu Laras dan Bapak Wibowo juga dijemput oleh polisi malam itu juga. Kabar bahwa seorang cucu diculik oleh keluarganya sendiri demi uang menyebar ke seluruh kompleks dalam beberapa jam, membuat siapapun yang mendengarnya bergidik. Di kantor polisi, Ibu Laras masih berusaha berteriak dan menangis. Saya hanya mau menakut-nakutinya. "Saya ini neneknya, saya berhak membawa cucu saya pergi." Agung berdiri di hadapannya, memeluk Maya erat. Ia menatap wanita yang telah melahirkannya, tatapannya sakit tetapi tegas. "Aku sudah mengamati selama 8 tahun, ayah dan ibu sendiri yang menghancurkan keluarga ini. Kali ini tidak ada lagi meja makan, tidak ada lagi amplop lebaran, tidak ada lagi kerabat yang membela mereka. Yang ada hanyalah kebenaran telanjang di bawah cahaya lampu yang dingin dan isak tangis putri saya setelah seharian dijadikan sandera oleh keluarganya sendiri." Setelah malam penyelamatan Maya, saya pikir hal terburuk sudah berlalu. Namun, ternyata kasus penculikan itu hanyalah pintu yang membuka kebusukan lain di keluarga Bapak Wibowo saat polisi mulai menyelidiki lebih dalam. Lapisan demi lapisan citra keluarga terpandang yang mereka banggakan selama ini mulai terkelupas, menampakkan utang piutang, penipuan, dan rencana kotor di dalamnya. Awalnya Dodi masih sangat keras kepala.
Ia bersikeras hanya ingin membawa keponakannya pulang untuk bermain, tidak ada niat memeras. Namun, rekaman yang diserahkan Agung, ditambah dengan panggilan telepon yang menuntut 20 miliar dari Ibu Laras, membuat semua penyangkalannya sia-sia. Setelah semalam diinterogasi, Dodi akhirnya menyerah. Ia mengaku bahwa rencana itu bukan idenya sendiri, melainkan hasil diskusi seluruh keluarga, setelah tahu kami mendapat uang asuransi dari almarhum ayah saya. Yang lebih membuat saya merinding adalah, dalam proses penyelidikan, polisi menemukan bahwa perusahaan material bangunan milik Bapak Wibowo tidak hanya terlilit utang bank yang menumpuk, tetapi juga terlibat dalam pemalsuan faktur dan penggelembungan nilai barang selama bertahun-tahun. Tumpukan dokumen yang terlihat rapi di lemari kantornya ternyata dibuat hanya untuk mengajukan pinjaman, gali lubang tutup lubang. Seorang penyidik memberitahu Agung, jika bukan karena kasus penculikan ini, mungkin semua kejahatan itu masih akan tertutup rapat. Dodi juga mengungkap banyak utang lain yang tidak atas nama Bapak Wibowo, melainkan atas nama kerabat. Beberapa dari mereka bahkan tidak tahu bahwa KTP mereka digunakan sebagai jaminan, mereka baru sadar saat penagih utang datang ke rumah mereka. Mbak Ranti juga tidak bersih. Diketahui ia terlibat dalam jaringan bisnis multilevel marketing, MLM, ilegal, menipu banyak kerabat untuk membeli kosmetik dan suplemen dengan janji keuntungan berlipat. Karena terlilit utang dari bisnis itulah ia begitu bersemangat ikut menekan kami. Namun, pukulan yang paling mengejutkan bagi seluruh keluarga Wibowo tidak datang dari polisi, melainkan dari Bapak Wibowo sendiri. Suatu sore, saat para kerabat diundang ke rumah untuk membahas cara menyelamatkan anggota keluarga yang ditahan, pengacara pribadi Bapak Wibowo tiba-tiba mengumumkan sesuatu yang menggemparkan. Ia berkata di hadapan semua orang bahwa Agung bukanlah anak kandung Bapak Wibowo. Saya berdiri terpaku di ruang tamu. Suara bisik-bisik langsung terdengar riuh. Ada yang ternganga, ada yang menoleh ke arah Ibu Laras, ada yang menatap Agung dengan campuran kasihan dan rasa ingin tahu. Ibu Laras sendiri langsung terduduk lemas di kursi, wajahnya pucat pasi. Bapak Wibowo berdiri di tengah ruangan, matanya merah, suaranya serak. Benar. Dia bukan anak kandungku. Selama ini aku membesarkannya, memberinya nama keluarga Wibowo. Itu sudah lebih dari cukup. Tapi sekarang dia malah berbalik menghancurkan keluarga ini. Saya gemetar karena marah. Sampai titik ini pun, ia masih ingin menjadikan Agung sebagai anak tidak tahu berterima kasih demi menyelamatkan citranya yang sudah hancur. Ibu Laras menangis, menceritakan bahwa dulu ia pernah kilaf dengan mantan kekasihnya, lalu hamil Agung. Bapak Wibowo bersedia menikahinya untuk menutupi aib. Sejak hari itu, Agung menjadi noda yang tidak pernah ingin mereka ungkit. Saya seketika mengerti mengapa selama ini Agung selalu diperlakukan lebih dingin daripada Dodi. Mengapa Bapak Wibowo tidak pernah menatapnya dengan bangga? Mengapa apapun yang ia lakukan tidak pernah cukup baik? Dan yang lebih menyakitkan, saya mengerti mengapa mereka tidak pernah tulus menganggap Maya sebagai cucu kandung. Ia bukan hanya cucu perempuan, tetapi juga anak dari putra yang tidak pernah mereka anggap sedarah. Agung berdiri diam sangat lama. Saya menggenggam tangannya, terasa begitu dingin. Ia tidak menangis, tidak marah, hanya menatap Bapak Wibowo lalu tertawa getir. Jadi selama ini aku berusaha mati-matian untuk menyenangkan orang yang tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening. Namun, yang tidak disangka oleh Bapak Wibowo, Agung bukan lagi anak kecil yang haus kasih sayang seperti dulu. Ia perlahan mengeluarkan sebuah map dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Di bagian paling atas adalah hasil tes DNA yang sudah ia lakukan 2 bulan sebelumnya. Ia sudah tahu kebenarannya jauh sebelum hal itu digunakan untuk mempermalukannya di depan kerabat. Ibu Laras menatapnya dengan kaget. Kamu sudah tahu? Agung mengangguk. Sudah. Tapi aku tetap pulang saat lebaran, tetap memberi uang bulanan, tetap bersabar. Karena kupikir, meskipun tidak sedarah, setidaknya masih ada ikatan karena telah dibesarkan. Aku tidak pernah berniat menggunakan kebenaran ini untuk meninggalkan kalian. Ia berhenti sejenak. Matanya menyapu setiap wajah di ruangan itu. Tapi kalian,
Aku yang tidak sedarah saja masih tahu arti balas budi. Sedangkan kalian yang mengaku keluarga kandung, tega menculik anak berusia 6 tahun demi uang. Tidak ada yang bisa berkata-kata. Bapak Wibowo berdiri mematung. Ibu Laras menunduk dalam-dalam, air matanya jatuh deras. Tetapi saat itu saya tidak bisa lagi membedakan apakah ia menangis karena menyesal atau karena takut. Mbak Ranti mundur perlahan, sementara Dodi pucat pasi, sadar bahwa rahasia yang mereka siapkan untuk menjatuhkan Agung justru menjadi bumerang yang menghantam mereka sendiri. Saya menatap suami saya, hati saya sakit. Selama bertahun-tahun, ia berusaha menjadi anak yang baik di rumah yang tidak pernah benar-benar membukakan pintu untuknya. Dan pada saat itulah saya mengerti, mengapa di pagi Lebaran itu, saat Ibu Laras berkata Maya tidak dapat bagian, Agung tidak bisa lagi menahan diri. Bukan hanya karena sebuah amplop, tetapi karena seumur hidupnya ia telah kehilangan bagian kasih sayang, dan ia tidak akan membiarkan hal yang sama terulang pada putrinya. 4 bulan setelah Maya diselamatkan, kasus ini akhirnya disidangkan. Selama 4 bulan itu, saya hampir tidak pernah bisa tidur nyenyak. Putri saya memang sudah aman, tetapi setiap kali malam tiba, mendengar suara pintu dibanting atau dering telepon yang tiba-tiba, ia akan terkejut dan memeluk saya erat. Terkadang ia terbangun tengah malam dengan punggung basah oleh keringat, tergagap, "Ibu, jangan bawa aku ke rumah nenek." Setiap kali seperti itu, hati saya hancur. Ibu Laras mengirim banyak pesan kepada saya sebelum sidang. Kadang ia menangis memohon belas kasihan, kadang ia menyebut saya kejam karena menjebloskan seluruh keluarga suami ke penjara. Pesan terakhir yang ia kirim sebelum sidang hanya berisi beberapa kata, "Bagaimanapun juga, aku ini neneknya." Saya membaca pesan itu dan meletakkan ponsel dengan tangan gemetar. Jika ia benar-benar ingat bahwa ia adalah neneknya, ia tidak akan mengubah cucunya yang berusia 6 tahun menjadi alat pemeras. Hari persidangan, langit mendung sejak pagi. Saya mengenakan gamis berwarna biru tua, mengantar Maya ke rumah ibu saya. Putri saya menggenggam tangan saya erat. "Ibu mau kemana?" Saya menunduk dan mencium keningnya. "Ibu mau mencari keadilan untukmu." Ia menatap saya sejenak, lalu mengangguk sangat pelan. Anggukan seorang anak berusia 6 tahun itu membuat saya semakin yakin bahwa saya tidak boleh luluh. Ruang sidang hari itu lebih ramai dari yang saya duga. Tidak hanya keluarga, tetapi juga beberapa korban penipuan Mbak Ranti, beberapa kerabat yang namanya dicatut oleh Bapak Wibowo, dan para tetangga yang penasaran. Kasus sebuah keluarga yang menculik cucunya sendiri demi uang telah menjadi buah bibir selama berbulan-bulan. Bapak Wibowo, Ibu Laras, Dodi, dan Mbak Ranti dibawa masuk. Ibu Laras terlihat lebih kurus, rambutnya memutih. Tetapi saat menatap saya, matanya bukan tatapan penyesalan, melainkan tatapan dendam. Seolah-olah yang bersalah bukanlah mereka, melainkan saya. Saat pemeriksaan, Bapak Wibowo masih mencoba mempertahankan citra wibawanya. Ia berkata, tidak tahu menahu tentang rencana penculikan itu. Semuanya adalah ulah Dodi yang gegabah, hanya ingin menakut-nakuti kami agar mau duduk bernegosiasi. Ia bahkan menoleh ke arah Agung. Suaranya bergetar. Bagaimanapun juga, aku yang membesarkannya. Dia tidak mungkin tega memenjarakan orang tuanya hanya karena istri. Saya mendengarnya dan merasa dingin. Sampai saat ini pun, ia masih menggunakan kata membesarkan untuk menutupi kejahatannya. Tetapi Agung bukan lagi putra yang penurut. Ia dengan tenang berdiri dan meminta izin kepada majelis hakim untuk memutar rekaman yang sudah diautentikasi. Dari pengeras suara, suara Bapak Wibowo terdengar jelas. "Tahan anak itu beberapa jam biar si Bunga takut. Perempuan kalau sudah panik karena anak, disuruh tanda tangan apa saja pasti mau." Ruang sidang langsung riuh. Bapak Wibowo membeku, sementara Ibu Laras menunduk dalam-dalam. Giliran Baranti, ia menangis tersedu-sedu, mengaku hanya ikut-ikutan. Ia bahkan menoleh ke arah saya. "Bunga, aku juga seorang ibu. Aku tidak mungkin tega menyakiti Maya." "Pak Danu, pengacara kami, segera menunjukkan bukti transfer bank." Mbak Rantilah yang membayar orang untuk mengawasi jadwal les Maya. Dialah yang mengenakan jaket coklat dan masker,
membawa putri saya keluar melalui pintu samping. Rekaman CCTV yang ditampilkan di layar besar begitu jelas, hingga ia tidak bisa lagi mengelak. Dodi akhirnya hancur. Ia mengakui segalanya. Ia berkata Bapak Wibowo yang merencanakan. Ibu Laras yang menelepon meminta uang, Mbak Ranti yang membawa Maya keluar, dan ia yang bertugas menahan Maya di rumah kosong. Setiap pengakuannya seperti palu yang menghancurkan citra keluarga terhormat Wibowo. Di tengah suasana tegang, Agung tiba-tiba meminta izin untuk berbicara. Ia berdiri tegak, menatap Bapak Wibowo dan Ibu Laras. Suaranya tidak keras, tetapi setiap katanya berat. Yang paling menyakitkan bukan kalian menyakitiku, aku sudah terbiasa. Yang paling menyakitkan adalah kalian berani menjadikan seorang anak kecil sebagai alat untuk mencari uang. Ibu Laras menangis, tetapi Agung tidak berhenti. Ia mengeluarkan 5 amplop hijau dari sakunya, meletakkannya dengan rapi di meja. Masing-masing berisi 10 juta rupiah, persis seperti yang diberikan Ibu Laras kepada 5 cucu laki-lakinya di pagi Lebaran. Agung melanjutkan, suaranya mendingin. Ini adalah uang yang dulu Ibu gunakan untuk membedakan 5 cucu laki-laki dengan putriku. Hari ini saya kembalikan semuanya. Sejak hari itu, keluarga ini tidak lagi punya hak apapun untuk menjadi kerabat Maya. Seluruh ruang sidang hening. Tidak ada yang menyangka ia akan membawa 5 amplop itu. Itu bukan sekadar uang, itu adalah bukti menyakitkan dari penghinaan yang mendorong segalanya sampai ke titik ini. Ibu Laras menatap 5 amplop itu, bahunya bergetar, bergumam, Maya, nenek salah, tetapi permintaan maaf itu sudah terlambat. Setelah musyawarah, majelis hakim menjatuhkan vonis. Bapak Wibowo dan Dodi dihukum penjara karena penyekapan anak di bawah umur dan pemerasan. Mbak Ranti mendapat hukuman lebih ringan tetapi tetap dinyatakan bersalah. Ibu Laras, karena usia dan kondisi kesehatan, mendapat perlakuan khusus tetapi tetap dikenai hukuman berat dan perintah larangan mendekati Maya untuk waktu yang lama. Saat polisi membawa Bapak Wibowo dan Dodi pergi, Ibu Laras hampir pingsan. Ia mengulurkan tangannya ke arah Agung, suaranya serak, "Gung, tolong adikmu." Agung menatapnya lama. Di matanya ada rasa sakit tetapi tidak ada lagi kelemahan. Aku sudah menyelamatkan keluarga ini dengan diam selama bertahun-tahun. Tapi kebisuan itulah yang hampir mencelakai putriku. Mulai hari ini, aku tidak akan diam lagi. Meninggalkan gedung pengadilan, hujan pertama musim kemarau turun dengan deras. Agung menggandeng tangan saya menuruni tangga yang basah. Ibu saya datang menjemput bersama Maya di bawah teras. Begitu melihat kami, putri saya berlari memeluk Agung. Suami saya memeluknya erat, dagunya bertumpu di rambut lembut putrinya, suaranya tercekat. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi meminta kasih sayang dari siapapun, karena kamu sudah sangat berharga sejak awal. Saya berdiri di samping mereka, air mata saya menyatu dengan hujan. Bukan lagi air mata penghinaan, melainkan air mata seorang ibu yang akhirnya melihat putrinya dilindungi dan mendapatkan keadilan setelah sekian lama diremehkan, hanya karena ia seorang anak perempuan. Saya pikir setelah persidangan, segalanya akan berakhir. Keluarga mertua hancur, mereka yang menginjak-injak kami telah menerima ganjarannya, dan Maya mulai bisa tidur lebih nyenyak. Saya mencoba kembali ke kehidupan normal. Pagi mengantar anak sekolah, sore membantu di kantor Agung, malam makan bersama ibu. Apartemen kecil kami akhirnya terasa seperti rumah yang sesungguhnya. Namun, seminggu setelah vonis, badai lain datang. Saya sedang di kantor ketika Yuda masuk dengan tergesa-gesa, wajahnya tegang. "Gung, ada masalah?" Agung yang sedang memeriksa laporan mengangkat kepala. "Ada apa?" Yuda meletakkan ponselnya di meja. Di layar, berderet artikel yang menyebar dengan cepat. Akun-akun anonim serentak menyebarkan konten yang sama. Perusahaan logistik baru gunakan uang asuransi kematian untuk kuasai saham, anak makan uang duka ayah, gunakan suami sebagai kedok pencucian uang. Tangan saya terasa dingin saat membacanya. Yang membuat saya takut bukan fitnahnya, tetapi informasinya yang terlalu detail. Mereka menuliskan jumlah pasti uang asuransi, tanggal transfer, bahkan nama bank yang digunakan ibu saya. Bagaimana mereka bisa tahu?
Agung mengambil ponsel itu, semakin lama ia membacanya, tatapannya semakin dingin. Ini bukan ulah keluarga. Yuda mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Keluarga mertuamu sekarang terlalu sibuk mengurus diri sendiri. Tepat saat itu, telepon kantor berdering. Itu adalah mitra bisnis terbesar Agung, pihak yang akan menandatangani kontrak gudang pendingin bernilai puluhan miliar. Agung mengaktifkan loudspeaker. Suara seorang pria terdengar ragu. Pak Agung, berita di internet sedang ramai. Direksi kami memutuskan untuk menunda penandatanganan kontrak sampai perusahaan Bapak bisa memberikan klarifikasi mengenai sumber dana. Jantung saya serasa jatuh. Hanya dengan satu panggilan telepon, seluruh rencana ekspansi perusahaan nyaris beku. Setelah telepon ditutup, ruangan menjadi hening, mereka ingin membunuh kami. Agung bersandar di kursinya, suaranya sangat pelan. Tidak, mereka ingin aku melepaskan sahamku. Yuda segera melacak sumber penyebaran berita. Malam harinya, ia kembali dengan sebuah nama yang belum pernah saya dengar. Vina. Siapa? Yuda menarik kursi. Mantan istri Pak Suryo. Orang yang dulu bersaing dengan Mas Agung untuk membeli perusahaan logistik ini. Saya menoleh ke arah suami saya. Agung berkata dengan suara berat. Dulu saat perusahaan itu hampir bangkrut, dia ingin menekan harga serendah mungkin untuk mengambil alih. Tapi aku masuk lebih dulu. Yuda mengangguk. Setelah gagal, dia rugi besar. Kudengar dia bercerai dengan suaminya karena konflik bisnis. Wanita ini sangat licik, punya koneksi media dan tim buzzer. Punggung saya merinding. Ternyata, di balik semua ini, ada musuh lain yang diam-diam mengamati, menunggu kesempatan untuk menyerang. Tapi yang lebih mengejutkan adalah informasi selanjutnya. Yuda menunjukkan beberapa tangkapan layar. Vina punya hubungan dengan Mbak Ranti. Saya terpaku. Apa? Mereka pernah satu grup MLM. Setelah Mbak Ranti terlilit utang, Vina mendekatinya dan berjanji akan membantu melunasi utang jika ia mau memberikan informasi tentang keluarga kalian. Darah saya serasa mendidih. Orang yang pernah duduk satu meja saat lebaran, yang pernah memanggil ayah saya Bapak Besan, akhirnya menjual kematian ayah saya kepada orang luar demi uang pelunas utang. Saya melompat berdiri. Kurang ajar. Ini pertama kalinya saya mengumpat di depan Agung. Tapi saya benar-benar tidak tahan lagi. Yuda melanjutkan. Bukan hanya informasi asuransi, Mbak. Mbak Ranti juga menjual jadwal kegiatan Maya, foto-foto pemakaman ayah Mbak, sampai profil perusahaan baru Mas Agung. Saya gemetar hebat. Di kepala saya terbayang ayah terbaring di keranda. Hari itu, saya menangis sampai lemas di depannya. Tapi sekarang, momen paling menyakitkan itu dijadikan alat untuk memfitnah demi uang. Tepat saat itu, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Kira sudah menang? Kalau mau tenang, lepaskan sahammu. Perempuan punya uang belum tentu bisa menjaganya. Di bawahnya ada emoji tertawa. Saya menatap layar itu, lalu memberikannya pada Agung. Ia membaca pesan itu, rahangnya mengeras. Saya bertanya pelan, Vina? Ia mengangguk. Saya menggigit bibir hingga nyaris berdarah. Apa lagi maunya? Agung berdiri, berjalan ke dekat jendela kaca. Ia terdiam lama, lalu berkata, Bunga, sadar tidak? Dari awal, mereka tidak benar-benar mengincar uang asuransi. Saya menatapnya. Ia berbalik, matanya tajam. Mereka mengincar perusahaan ini, mengincar sistem logistiknya. Jika perusahaan kita terkena skandal keuangan, mitra akan mundur, bank akan menarik dana, nilai saham akan anjlok. Saat itu, tinggal ada satu orang yang maju untuk membeli, dan seluruh perusahaan akan jatuh ke tangan mereka dengan harga murah. Saya bergidik. Ternyata semua ini bukan lagi sekadar dendam keluarga. Keluarga mertua saya hanyalah orang-orang serakah yang dimanfaatkan. Di belakang mereka, ada tangan lain yang lebih besar, lebih dingin, dan lebih penuh perhitungan. Telepon Agung berdering lagi. Nomor kantor yang asing. Ia mengangkatnya dengan loudspeaker. Suara seorang wanita terdengar, lembut tetapi penuh sindiran. Mas Agung hebat ya,
bisa melawan satu keluarga, tapi dunia bisnis itu beda. Di sini orang tidak berkelahi pakai air mata. Saya langsung tahu itu Vina. Agung menjawab dengan dingin, apa maumu? Vina tertawa kecil. Aku mau apa yang seharusnya jadi milikku. Jual kembali sahammu, aku akan hentikan semua serangan media, dan keluargamu akan tenang. Kalau aku tidak mau, suara Vina tetap ringan. Maka besok akan ada berita baru. Mungkin sekolah anakmu juga akan tahu kalau ibunya makan uang kematian kakeknya. Saya mengepalkan tangan hingga memutih. Belum pernah saya mendengar wanita berbicara begitu lembut tetapi begitu menakutkan. Tapi berbeda dengan saya, Agung tidak marah. Ia hanya tersenyum sangat tipis. Kamu salah satu hal. Apa itu? Kamu pikir keluargaku adalah mangsa yang sedang lari ketakutan. Padahal, sejak kamu mengirim pesan ke istriku, kamu sudah masuk ke dalam permainanku. Setelah berkata begitu, ia menutup telepon. Saya menatap suami saya. Tatapannya bukan lagi tatapan pria yang hanya ingin melindungi keluarga. Itu adalah tatapan seseorang yang akhirnya menemukan dalang di balik segalanya. Ia menoleh kepada saya, suaranya tegas. Kali ini, bukan hanya melindungi keluarga kita. Aku akan membongkar seluruh sarang kotor di belakangnya. Pagi harinya, saya baru mengerti ucapan Agung bukanlah gertakan. Vina mulai menggunakan senjata yang lebih kotor, media sosial. Dalam semalam, sebuah video dokumenter pendek berdurasi 3 menit muncul di berbagai portal berita abal-abal dan grup gosip. Video itu dibuka dengan potongan gambar dari pemakaman ayah saya. Suasananya dibuat kelabu dengan musik yang menyayat hati. Lalu suara narator wanita terdengar, pelan tetapi berbisa, sang ayah baru saja berpulang, uang asuransi baru saja cair, sang putri langsung membeli rumah mewah, berinvestasi di perusahaan, mengubah nasib dengan kematian orang tuanya sendiri. Saya duduk terpaku. Mereka menggunakan foto ayah saya, momen paling menyakitkan keluarga kami, untuk membangun cerita kotor. Di bawah video, komentar-komentar kejam membanjir. Ada yang menyebut saya berdarah dingin, ada yang mengatakan uang asuransi adalah uang sial yang akan membawa petaka. Seseorang bahkan menulis, ayahnya di dalam tanah pasti kedinginan melihat anaknya foya-foya. Saya tidak tahan lagi dan melempar ponsel. Agung segera mengambilnya dan mematikannya. Jangan dibaca. Mereka sengaja memancing emosimu, tapi mereka menghina ayah. Justru karena itu kita harus menyerang dengan cerdas. Salah langkah sedikit, kita masuk perangkap mereka. Belum sempat saya tenang, telepon dari ibu saya masuk. Tapi yang terdengar bukan suara ibu, melainkan suara tetangga yang panik. Bunga, cepat ke rumah sakit. Ibumu pingsan setelah melihat video di internet barusan dibawa ambulans. Saya langsung berlari keluar rumah. Sepanjang jalan, pikiran saya kosong. Ibu saya baru saja kehilangan suami, dan sekarang lukanya dikoyak lagi oleh orang lain. Saat saya tiba di UGD, ibu sudah sadar tetapi wajahnya masih pucat. Ia terbaring lemah, tangannya diinfus. Saya berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya yang kurus. Bu, maafkan Bunga. Ibu membuka matanya, tangannya yang gemetar menyeka air mata di pipi saya. Jangan menangis. Ayahmu meninggalkan uang itu agar kamu bisa hidup dengan kepala tegak, bukan untuk menunduk di hadapan mereka. Kalimat itu membuat saya tercekat. Mereka telah menyerang ibu saya, arwah ayah saya, dan putri kecil saya yang baru saja pulih dari trauma. Vina belum berhenti. Sore harinya, guru les Maya menelepon, suaranya tegang. 2 orang yang mengaku wartawan datang ke sekolah, ingin bertanya tentang keluarga yang sedang viral. Mereka berhasil mencegat Maya saat akan pulang. Mereka tanya apa? Guru itu ragu. Mereka bertanya pada Maya, apa benar mamamu pakai uang kakek? Kamu senang tidak punya rumah baru setelah kakek meninggal? Saat Maya pulang, ia langsung menangis di pelukan saya. Ibu, apa kakek marah sama Maya? Apa karena kita tinggal di rumah baru, kakek jadi sedih? Kemarahan saya meledak. Saya menelepon Vina. Sentuh saya, tidak apa-apa. Tapi sentuh ibu dan anak saya, kamu salah pilih lawan. Vina tertawa sinis. Punya bukti?
Siapa yang bisa membuktikan mereka orangku? Agung mengambil alih telepon dari saya. Mulai sekarang, biar aku yang urus. Malam itu, Agung memasang perangkap. Ia menyebarkan kabar bahwa ia sudah lelah dan bersedia menjual sahamnya. Vina langsung terpancing. Ia mengajak bertemu di sebuah restoran mewah dengan syarat Agung datang sendiri. Dia ingin melihatku lemah, maka akan kutunjukkan, kata Agung. Tapi semuanya sudah disiapkan. Pengacara kami, Pak Danu, sudah mengatur agar pertemuan itu direkam secara legal. Di restoran, Vina tersenyum menang. Akhirnya kamu sadar juga, Agung berkata. Aku mau tenang. Berapa tawaranmu? Jual semua sahammu dengan harga sepertiga nilai aslinya. Maka aku akan hentikan semuanya. Informasi itu kamu dapat dari mana? Vina tertawa. Kakak iparmu menjualnya dengan harga murah. Foto pemakaman, data asuransi, jadwal les anakmu, semuanya ada harganya. Kalimat itu terekam dengan jelas. Reputasi, istrimu jauh lebih murah daripada saham perusahaan. Sekali sentil, dia bisa hancur di dunia maya. Agung menatapnya lama. Kamu baru saja menentukan harga reputasi istriku. Sekarang giliran hukum yang menentukan harga perbuatanmu. Senyum di wajah Vina membeku. Malam itu juga, semua bukti dikumpulkan. Keesokan harinya, kami mengadakan konferensi pers. Saya takut, tapi Agung berkata, kita diam terlalu lama, membiarkan orang jahat menulis cerita hidup kita. Kali ini kita bicara, agar ayah tenang, agar ibu tidak tersakiti, dan agar Maya tahu ibunya tidak pernah menunduk pada fitnah. Di hadapan wartawan, Pak Danu memaparkan semua bukti legalitas dana asuransi. Agung menjelaskan investasinya. Lalu saya berdiri, menceritakan tentang ayah saya, tentang bagaimana ia membeli asuransi itu bukan agar saya kaya, tetapi agar saya bisa hidup dengan kepala tegak. Lalu, rekaman pertemuan dengan Vina diputar. Seluruh ruangan riuh saat mendengar pengakuannya. Tiba-tiba, pintu terbuka. Mbak Ranti masuk, penampilannya kacau. Ia menangis dan mengaku di depan semua orang. Saya yang menjual informasi itu pada Vina. Saya butuh uang untuk bayar utang. Tapi dia menipu saya. Agung menatapnya tanpa emosi. Butuh uang bukan berarti tidak bersalah. Kamu menjual darah dagingmu sendiri, sekarang jangan bermain sebagai korban. Setelah konferensi pers, kami resmi melaporkan Vina. Berita berbalik arah. Publik yang tadinya menghujat kini berbalik mendukung kami. Mitra bisnis kembali. Bahkan lebih percaya dari sebelumnya. Reputasi Vina dan perusahaan medianya hancur. Keluarga mertua saya tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Mereka mulai saling menyalahkan. Ibu Laras menyalahkan Mbak Ranti, Bapak Wibowo tetap menyalahkan Maya. Dodi di penjara membongkar semua kejahatan ayahnya. Mbak Ranti dikejar penagih utang dan harus lari ke kampung bersama anak-anaknya. Anak sulung Mbak Ranti, yang dulu sombong pada Maya, menelepon Agung sambil menangis. Om, aku minta maaf pada Maya, dulu aku tidak tahu kalau perlakuan nenek itu salah. Maya yang mendengar itu hanya berkata pelan. Aku tidak benci kakak, tapi aku tidak mau pulang ke rumah nenek lagi. Luka di hati seorang anak memang tidak bersuara, tetapi ia meninggalkan bekas yang dalam. Agung memutuskan untuk membuat rekening pendidikan bagi para keponakannya, memastikan uang itu hanya untuk sekolah mereka, bukan untuk orang tuanya. Anak-anak tidak bersalah, katanya. Aku benci pohon beracunnya, bukan tunas yang tumbuh di bawahnya. Vina akhirnya harus meminta maaf secara terbuka dan membayar ganti rugi yang besar. Perusahaan Agung justru semakin berkembang. Orang-orang melihatnya sebagai pemimpin yang tangguh dan jujur. 3 tahun berlalu. Kehidupan kami akhirnya damai. Perusahaan Agung sukses membantu banyak petani. Saya dan ibu mendirikan yayasan kecil atas nama ayah saya untuk membantu anak-anak perempuan yang kurang mampu. Maya tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria dan percaya diri. Di acara sekolahnya, Maya terpilih untuk berpidato. Dengan suara yang jernih, ia berkata di depan semua orang, dulu aku pernah berpikir aku tidak punya bagian karena aku anak perempuan. Tapi ayah dan ibuku mengajarkan, aku lahir sebagai bagian yang sangat berharga.
Aku tidak perlu menjadi anak laki-laki untuk dicintai. Aku hanya perlu menjadi diriku sendiri. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Saya menangis haru. Agung menggenggam tangan saya dan berbisik, "Lihat kan? Amplop terbesar yang kita berikan padanya bukanlah uang, melainkan harga diri." Saat acara akan berakhir, saya melihat sesosok wanita tua berdiri di ujung ruangan. Ibu Laras. Ia terlihat sangat renta. Ia tidak berani mendekat, hanya menitipkan sebuah amplop merah yang sudah kusam melalui satpam. Saya membukanya. Di dalamnya ada uang 100.000 rupiah dan secari kertas dengan tulisan gemetar, "Nenek minta maaf." Sekarang nenek baru sadar, cucu perempuan juga darah daging. Saya memberikan amplop itu pada Maya. Ia membacanya, terdiam sejenak, lalu melipatnya kembali. Ia menatap saya. "Ibu simpan saja, ya. Aku memaafkan. Tapi aku tidak ingin kembali ke masa lalu." Saya memeluknya erat. Putri saya sudah dewasa. Memaafkan bukan berarti melupakan, bukan pula berarti harus kembali ke tempat yang pernah menyakitimu. Terkadang, memaafkan adalah cara agar hati kita tidak lagi terseret kembali ke dalam kegelapan. Agung berdiri di samping kami, meletakkan tangannya di bahu putrinya. Saya tahu, ia juga sedang mengenang pagi Lebaran itu. Pagi di mana putri kami ditinggalkan di luar lingkaran kasih sayang. Semua itu sudah berlalu. Dan justru dari hari itulah, kami menemukan keberanian untuk melangkah keluar, menuju sebuah rumah yang penuh dengan cinta sejati dan keadilan.